Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia dengan NIM 1402223.100 dari kelas AK4606. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab mengenai alam dan manusia sebagai tugas besar agama Islam dari Telkom University. Topik-topik yang akan kita bahas pertama yaitu mengenal alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Alam raya diciptakan secara sistematik dan seimbang atau tawazun dengan hukum-hukumnya sunatullah, dan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Yang kedua adalah pengertian dan makna manusia. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Dilihat dari strukturnya, yang lengkap bukan hanya unsur jasmaniah atau fisiologis, namun juga rohaniah atau psikologis. Dan bagi Al-Quran, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Penciptaan atau keberadaan manusia menurut Al-Quran, yaitu kemunculan Adam, diciptakannya Hawa, dan hadir dengan adanya ayah dan ibu. Lalu asal-usul manusia dalam beberapa ayat Al-Quran. Menurut surat Al-An'am ayat 2, Allah menyatakan manusia berasal dari tanah. Menurut surat Al-Hijr ayat 26, manusia diciptakan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan menurut surat Ar-Rahman ayat 14, manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Komponen pembentukan manusia adalah roh, lalu ditiupkan ke rahim wanita. Yang ketiga adalah potensi dan sifat dasar manusia. Potensi yang harus ada pada diri manusia, yaitu jasad dan ruh, pendengaran, penglihatan dan hati, dan fitrah. Lalu sifat dasar manusia ada 4. Yang pertama halu atau keluh kesah, dolfa, kabat, dan zolim. Keempat, ada tugas, fungsi, dan peran manusia. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Salat, zakat, infak, puasa, haji, dan baca Al-Quran. Hamba adalah jabatan tertinggi yang disematkan oleh Allah, Sang Raja Langit dan Bumi, kepada manusia. Jabatan ini bisa juga bermakna pembantu, ajudan, mandataris, atau dengan kata lain, wakil. Sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban wakili keberadaan Allah di muka bumi. Peran manusia sebagai pengemban amanah dari Allah yaitu mengelola atau memaksimalkan sumber daya yang tersedia di alam untuk kepentingan penghambaan seluruh manusia kepada Allah, serta akimudin dalam setiap individu manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keadilan Allah di muka bumi dapat terwujud. Yang terakhir adalah istilah-istilah manusia. Istilah-istilah menurut Al-Quran yaitu Basarun, Anas, Bani Adam, dan Insan. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti oleh Anda-Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.